Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar taklim Cahaya Salam, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hampir setiap membicarakan mengenai tanda-tanda kedatangan hari kiamat, kita menyebut kemunculan Imam Mahdi. Lalu ada beberapa pertanyaan, siapakah gerangan Imam Mahdi itu? Bagaimanakah sosoknya? Dan dari mana asal-usulnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu wajar muncul karena hampir setiap golongan dalam Islam mengklaim bahwa dari kalangan merekalah tokoh penegak kebenaran ini kelak muncul. Padahal sesungguhnya kita tidak perlu memperdebatkannya karena sosok dan asal-usulnya telah diterangkan dalam sejumlah hadis yang sahih. Al-Mahdi adalah sosok khalifah yang sangat dermawan. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengemukakan, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara khalifah kalian nanti akan ada seorang khalifah yang membagikan harta tanpa perhitungan lagi. Ini hadis sahih, Pak, Bu, riwayat dari Muslim. Kebenaran bahwa khalifah yang dimaksud ialah Al-Mahdi diterangkan dalam sebuah hadis yang lain. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa ia dan para sahabat merasa khawatir akan terjadi suatu peristiwa yang menakutkan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat nanti. Lalu ia menceritakan kekhawatirannya kepada beliau. Maka Rasulullah SAW menerangkan, sesungguhnya di kalangan umatku akan muncul Al-Mahdi. Dia akan memerintah selama 5 atau 7 atau 9. Abu Sa'id radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang dimaksud dengan 5, 7 atau 9 itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menegaskan, itu tahun. Bisa jadi dia muncul selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Lalu datanglah seorang lelaki menghadap kepadanya dan berkata, wahai Mahdi, berilah aku harta. Al-Mahdi mengambil harta dan memasukkannya ke dalam kantong yang sudah disediakan, sebanyak yang mampu dipikul orang itu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, seperti apakah sosok Al-Mahdi ini? Al-Mahdi adalah seorang laki yang lebar keningnya dan berhidung mancung. Dialah khalifah akhir zaman yang menegakkan kebenaran. Dari mana asal-usulnya? Tidak lain terlahir dari garis keturunan Rasulullah SAW, yakni dari Al-Hasan, putra Ali radhiyallahu anhu, dengan Fatimah radhiyallahu anha. Hal itu ditegaskan dalam beberapa keterangan hadis berikut ini. Masih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah dari kalangan ahli baitku. Dia memiliki kening yang lebar dan hidung yang mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi oleh kezaliman dan kedurhakaan. Dia akan memerintah selama 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengutarakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah menerangkan, seandainya tidak tersisa waktu lagi di dunia ini kecuali 1 hari, niscaya Allah akan memanjangkan hari tersebut dan Dia mengangkat seorang laki dari kalanganku atau dari ahli baitku menjadi seorang khalifah yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi ini dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana bumi
telah dipenuhi oleh kezaliman dan kedurhakaan. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Jelaslah bahwa nama asli Al-Mahdi adalah Muhammad dan namanya ayahnya adalah Abdullah. Dan hadis tadi menegaskan bahwa Al-Mahdi adalah dari keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dari ahlil baitnya, yaitu keturunan Ali dan Siti Fatimah. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga menuturkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari ahlil baitku, yaitu dari anak keturunan Fatimah. Hadis ini memperkuat penegasan hadis sebelumnya. Kemudian, suatu kali Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah memandang anaknya yang bernama Al-Hasan dan berkata, sesungguhnya anakku yang ini adalah seorang pemimpin, seperti nama yang diberikan kepadanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak akan keluar dari keturunannya seorang lelaki yang diberi nama seperti nama Nabi kalian. Dia menyerupainya dalam hal akhlak, tetapi tidak menyerupainya dalam hal bentuk. Bentuk yang dimaksud adalah bisa jadi wajah, bisa jadi lahiriahnya. Yang jelas, kemunculan Khalifah Al-Mahdi ini setelah terjadi perselisihan di Madinah atas wafatnya seorang khalifah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak akan ada perselisihan dengan meninggalnya seorang khalifah, seorang pemimpin. Kemudian ada seorang lelaki, dialah Al-Mahdi, dari kalangan penduduk Madinah melarikan diri menuju Masjidil Haram Mekah. Segolongan orang dari penduduk Mekah mengusirnya, tetapi lelaki itu tidak mau keluar. Akhirnya mereka membaiatnya di antara rukun dan maqam Ibrahim. Pada waktu itu dikirimlah dari negeri Syam suatu pasukan untuk membunuh lelaki tersebut. Tetapi pasukan tersebut ditelan bumi sewaktu berada di kawasan padang Sahara antara Madinah dan Mekah. Apabila orang-orang telah melihat peristiwa itu, maka ia didatangi oleh wali-wali abdal dari negeri Syam dan orang-orang terpandang negeri Irak. Lalu mereka membaiatnya. Kemudian muncullah seorang laki dari kalangan orang Quraisy yang paman-paman dari pihak ibunya adalah Bani Ka'ab. Lelaki itu mengirimkan pasukan untuk memerangi orang Madinah yang berada di Mekah tadi. Maksudnya, mereka itu bertujuan untuk memerangi Al-Mahdi. Akhirnya Al-Mahdi dapat mengalahkan mereka, yang demikian itu dinamakan dengan peristiwa pengiriman pasukan Bani Ka'ab. Kecewalah orang yang tidak ikut menjara ghanimah Bani Ka'ab. Lalu Al-Mahdi membagi-bagikan harta ghanimah atau rampasan perang itu dan merintah manusia dengan memakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itulah agama Islam menjadi kuat di bumi ini. Keadaan yang demikian ini berlangsung selama 7 tahun. Kemudian Al-Mahdi wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis di atas juga menyebutkan adanya wali-wali abdal. Tahukah pembaca, siapakah para wali abdal itu? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa wali abdal dalam umat ini jumlahnya ada 30 orang. Kalbu mereka, hati mereka sama dengan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka Allah menggantikannya dengan yang lainnya. Dengan demikian, jumlah mereka sepanjang masa tetaplah 30 orang.
Jadi kesimpulannya adalah Al-Mahdi itu kelak khalifah terakhir dari umat Islam ini. Dari manakah asal-usulnya? Yaitu dari keturunan Ali Ridwan dan Siti Fatimah melalui jalur putra beliau yang bernama Hasan Ridwan. Bagaimana gambaran wajahnya? Tadi sudah disebutkan dalam hadis, lebar keningnya dan mancung hidungnya. Dialah yang akan memerintahkan, yang akan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, berarti memerintah dengan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Dia juga seorang yang dermawan dan adil. Demikianlah menurut 9 hadis yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.